melanjutkan series Wonderland dan ini ada season keduanya. Di sini Zhao Kang memberitahu Xing Yun di saat Yanju pergi dari keluarga Xing Yu, dia ini telah menghilang. Yang mana kita tahu di bagian keempat, Yanju ini telah dihabisi oleh Yingsa. Zhao Kang kembali mengajaknya untuk pergi dari keluarga Xing Yu. Namun Xing Yun ingin tetap berada di sana. Zhao Kang pun memberikannya sebuah papan yang mana kalau dia dalam bahaya, bawa saja papan itu ke bangunan nomor 1 di negara. Dia akan segera mengirimkan seseorang untuk membantunya. Zhao Kang pun pergi meninggalkannya. Scene lalu berpindah yang mana kondisi Tetua Agung sejak melawan Yanju belum pulih sepenuhnya. Tetua Ling memberitahu Yanju dan Yan Xiao telah terbunuh di perjalanan pulang. Tetua Agung mengira ada seseorang yang sengaja menggunakan nama keluarga Xing Yu untuk menghabisi Yanju, dan kemungkinan mereka tak akan pernah memiliki hari-hari damai lagi. Di sisi lain, Suyun sudah bisa untuk berjalan lagi. Ia juga sudah merasakan ki-nya mulai kembali mengalir. Xing Zhao merasa senang karena kakaknya akan kembali berkultivasi. Ia pun akan memberikan gulungan bulu misterius untuk membantunya berlatih. Yang mana sudah kita bahas, jika teknik rahasia Xing Yu digabungkan dengan bulu misterius akan menjadi teknik yang sempurna. Tidak lama kemudian, Xing Yu datang menghampiri mereka. Dia yang tahu kekuatan Suyun mulai kembali, mulai memeriksanya, yang mana racunnya sudah menghilang. Namun masih ada satu masalah lagi, yakni ada sedikit racun di bawah bagian pusar. Ia meminta Suyun untuk tidak tergesa-gesa dalam berkultivasi. Xing Yun menanyakan kepastian Xing Zhao yang telah diterima menjadi murid Tetua Agung. Xing Zhao memberitahunya, dia takut untuk sementara waktu Tetua Agung tak bisa menerimanya sebagai murid. Apalagi kondisi Tetua Agung saat ini belum pulih sepenuhnya. Namun Xing Yun tidak bisa menunggu lebih lama lagi untuk mendapatkan teknik rahasia Xing Yu. Dia pun memiliki suatu rencana untuk segera mendapatkannya. Scene berpindah ke tempat Yan Ran yang mana dia ini sedang bermimpi tentang Xing Yun. Nah, tiba-tiba saja ada seseorang yang masuk ke rumahnya, yang mana itu adalah Xing Yun. Di sana Xing Yun berpura-pura pusing untuk memeriksa sesuatu di tubuh Yan Ran. Namun ia mengira Xing Yun ini pusing karena dupa ahun yang dimilikinya. Ia pun akhirnya sadar Xing Yun ini hanya berpura-pura saja. Xing Yun memberitahunya bahwa dia ini sudah mencoba 1000 racun sejak kecil. Dan 99% racun di dunia ini tidak bisa berpengaruh kepadanya. Ia pun tahu tujuan Xing Yun datang kemari untuk teknik rahasia Xing Yu. Ia pun sedikit sedih karena Xing Yun tertarik kepadanya hanya karena teknik rahasia Xing Yu. Ia pun meminta Xing Yun untuk bangun dari tempat tidurnya, yang mana di sana ada salinan dari teknik tersebut. Ia pun memberikannya kepada Xing Yun dan memintanya untuk pergi. Dia tidak menyangka Yan Ran akan memberikannya begitu saja. Sebelum pergi, Xing Yun memuji kecantikan Yan Ran yang sedang kesal. Ia juga berterima kasih dan akan membalasnya suatu hari nanti. Keesokan harinya, Xing Yun pun datang ke tempat Suyun. Mereka tidak percaya dia ini berhasil mendapatkan teknik rahasia. Ia pun meminta Xing Zhao untuk menggabungkan kedua teknik itu dan memintanya untuk merahasiakan teknik tersebut. Kalau tidak, Xing Zhao akan menanggung semua akibatnya. Atas nama adiknya, Suyun pun berterima kasih kepada Xing Yun. Ia juga meminta Xing Yun untuk berhati-hati saat pergi keluar, karena keluarga Xing Yu dan Yanu ini adalah musuh bebuyutan. Xing Yun memintanya untuk tidak khawatir karena keluarga Yanu ini sedang menderita karena telah kehilangan Yanju dan Yan Xiao. Suyun pun menanyakan apakah dia ini terlibat atas hilangnya mereka berdua, karena setelah pertarungan Tetua Agung dan Yanju, dia ini tidak melihat keberadaannya dan menduga dia terlibat atas hilangnya mereka berdua. Apalagi ia merasakan Xing Yun ini bukanlah orang biasa. Namun Xing Yun tidak mau memberitahunya tentang masalah ini. Di sisi lain, para tetua sedang menunggu kedatangan dari utusan kerajaan Qi yang bernama Yun Guanxi. Ia datang kemari untuk menyelidiki hilangnya Yanju. Tetua Agung menjelaskan semua kejadian yang mereka alami dan memberitahu mereka tidak terlibat dengan hilangnya Yanju. Namun Yun Guan masih belum percaya dengan perkataannya. Tetua Agung menyogok dia menggunakan giok ungu tingkat pertama.
Dia pun terus meyakinkan bahwa keluarga Xingyu tidak terlibat sama sekali. Karena telah disogok, dia akan menyelidiki kejadian ini tanpa membuat keluarga Xingyu disalahkan. Ia juga memberitahu Raja Qi saat ini tidak menyukai sikap Tetua Agung. Malam harinya, Yu Yin datang memberitahu kedatangan Yun Guan kepada Xingyun. Nah, di saat Yu Yin ini ingin pergi, Xingyun menahannya. Yang mana dia ini kembali menggodanya dan mengatakan dia sangat merindukan Yu Yin. Di sini kita pun diperlihatkan masa kecil Xingyu dan Yu Yin, yang mana di saat Xingyun ini merindukan keluarganya, Yu Yin datang untuk berbicara kepadanya. Ketika Xingyun ingin menenangkan Yu Yin, dia ini hampir saja terjatuh. Untung saja ada Yu Yin yang menolongnya. Nah, akibat hal itu, Xingyun tidak sengaja menciumnya. Seketika Yu Yin pun menangis karena kakek Wang mengajarnya untuk bertanggung jawab. Di sini Xingyun sebagai seorang pria akan bertanggung jawab karena telah mencium Yu Yin. Dia berjanji ketika dewasa dia akan menikahinya. Scene lalu berpindah, yang mana Xingyun mendatangi gurunya. Dia menanyakan ketika dia dewasa, apakah gurunya bisa memberikan sekte Tianyuan kepadanya. Yang mana dia ini telah berjanji akan menjadikan Yu Yin sebagai istrinya. Sambil tertawa, gurunya pun mengiyakan permintaan tersebut. Di sini kita pun diberitahu untuk menghindari Xingyun, Yu Yin ini memasuki Menara 1000 Fantasi Abadi untuk melatih kultivasinya selama 8 tahun. Dan menjadi asasin termuda milik sekte Tianyuan. Kembali kepada Yun Guan dan Tetua Agung, di saat mereka berbicara itu, Yun Guan melihat Xingyun melewati mereka, yang mana dia ini sepertinya mengenali Xingyun. Dia pun meminta Tetua Agung untuk melakukan semua permintaannya, yang mana nantinya mereka tidak hanya terlepas dari masalah ini, tetapi juga keluarga Xingyu akan memiliki masa depan yang cerah. Scene lalu berpindah, yang mana Xingyun kembali memeriksa Suyun dan memberitahu saat ini dia sudah tidak memiliki racun lagi. Namun ia tetap memintanya untuk mengatur latihan kultivasinya dengan baik. Suyun pun sangat berterima kasih kepadanya dan jika suatu hari dia memerlukan bantuan, Suyun akan membantu dia. Xingyun pun memintanya dalam beberapa hari dia akan meminta Suyun untuk memainkan sebuah peran bersamanya. Di sisi lain, Tetua Agung takut jika masalah ini terbongkar, keluarganya akan hancur. Yun Guang pun terus meyakinkannya bahwa ini adalah satu-satunya cara. Demi kebaikan keluarganya, Tetua Agung pun bersedia dengan apa yang akan dilakukannya. Yang mana mereka berdua ini sepertinya akan memanfaatkan Xingyun. Tidak lama kemudian, Xingyun pun datang untuk memenuhi panggilan Tetua Agung. Di sini, Tetua Agung menanyakan bagaimana sikap keluarga Xingyu selama ini kepada dirinya. Xingyun pun memberikan jawaban yang baik dan berterima kasih karena selama 10 tahun ini mereka telah menjaganya dengan baik. Tetua Agung pun meminta maaf kepadanya jika keluarga Xingyu pernah membuat dia kesal. Ia pun memperkenalkan Yun Guan dan mereka berdua pun seketika memberikan hormat kepadanya. Ia juga memanggil Xingyun sebagai pangeran. Yun Guan pun memberitahu bahwa sebenarnya dia ini bernama Huang Jiangyi yang adalah putra mahkota Raja Qi. Yang mana kita sudah mengetahui hal ini di bagian pertama. Ia pun menceritakan kejadian yang 10 tahun lalu dia alami, yang mana ketika ibunya dihabisi, dia pun hilang saat itu juga. Sepertinya tetua ketigalah yang menyelamatkannya dan membawa dia kemari. Xingyun masih tidak percaya dengan perkataannya. Ia pun menanyakan apa yang terjadi selama 10 tahun itu, yang mana Yun Guan memberitahu ibunya ini dihabisi oleh seseorang bajingan licik. Mendengar hal itu, ia pun ingin pergi menemui ayahnya untuk mencari tahu pembunuh ibunya. Namun Yun Guan menahannya karena ini belum saatnya dia menunjukkan dirinya di kerajaan. Ia pun menceritakan secara rinci yang mana ibunya yang bernama Yen Pei adalah selir yang paling dicintai oleh sang raja. Jadi para selir lainnya cemburu dengan hal itu. Mereka pun meracuni ibunya bersama dirinya. Untuk saja saat itu tetua ketiga berhasil menyelamatkannya. Di sini Xingyun mengetahui Yun Guan ini sedang berakting dan ia juga harus ikut berakting juga. Yun Guan memberitahu jika dia kembali ke istana, para selir lainnya akan berencana untuk menghabisinya. Ia meminta Xingyun untuk percaya kepada kesetiaannya, agar ia bisa membantunya dalam mencapai semua harapannya. Dengan aktingnya, Xingyun pun percaya dan berkata jika dia bersedia, Yun Guan bisa menjadi ayah keduanya. Yun Guan pun senang mendengar hal itu dan berjanji secepatnya dia bisa kembali ke istana Raja Qi.
Dia juga meminta Tetua Agung untuk sementara Xing Yun akan tetap berada di sini. Tetua Agung pun menyambutnya dengan baik dan meminta maaf karena dulu mereka tidak mengetahui jati dirinya yang sebenarnya. Xing Yun pun meminta Tetua Agung untuk tidak memikirkan hal tersebut. Karena dia sudah tinggal lama di keluarga Xing Yun, Tetua Agung pun memberikannya sebuah hadiah, yakni pedang terbang Janxian. Yang mana atas nama keluarga Xing Yu, dia memberikan harta ini sebagai hadiah kepada Xing Yun untuk membantu dia meningkatkan kekuatan. Yun Guan menguji langkah yang dilakukan oleh Tetua Agung. Karena mereka tidak bisa menjaga pedang terbang Janxian, jadi ia menyerahkan pedang itu kepada pangeran untuk menghindari masalah yang akan terjadi. Xing Yun merasa puas karena misinya berpura-pura sebagai Jiangyi akhirnya berhasil mendapatkan pedang tersebut. Di sini ia juga meminta bantuan kepada Tetua Agung untuk meminta Yan Kan mendampinginya selama ia berkultivasi. Walaupun sedikit ragu, ia akan meyakinkan Yan Kan tentang permintaan itu. Xin lalu berpindah ke tempat Yan Kan, yang mana Tetua Liang tidak setuju anaknya akan mendampingi Xing Yun dalam berkultivasi. Tetua Agung pun memberitahu Yun Guan telah membuktikan Xing Yun memanglah pangeran istana Raja Qi. Kalau mereka membuat dia kesal, mungkin keluarga Xing Yu akan mendapatkan masalah. Mendengar dia ada seorang pangeran membuat mereka tidak percaya. Tetua Agung pun menjelaskan secara rinci kepada mereka. Tetua Ling yang tadi tidak mengizinkan Yan Kan, sekarang malah meminta dia untuk melayaninya dan tidak boleh menyinggungnya. Ia juga membayangkan jika Yan Kan ini bisa memenangkan hatinya, dia bisa menjadi selir pangeran di istana Raja Qi. Melihat Yan Kan yang kesal, Tetua Agung mengira dia akan menolak. Namun dengan segera, Yan Kan mengatakan akan menerima permintaan tersebut dengan alasan dia siap melakukan apapun untuk keluarga Xing Yu. Keesokan harinya, Xing Zhao mengajak kakaknya untuk keluar dari rumah keluarga Xing Yu karena dia pasti sudah bosan berada di sana dalam kurun waktu yang lama. Namun perjalanan indah itu terganggu dengan kehadiran Nang Gongyi. Di sini Xing Zhao tidak menyukai dia yang memanggilnya sebagai adik ipar dan menentang pertunangan mereka. Ia mengatakan di dunia ini hanya Xing Yun lah yang layak menikahi kakaknya, yang mana hal itu membuat Nang Gongyi kesal. Di tengah perdebatan mereka, ternyata di sana ada Heming yang marah klannya dihina. Chuyun pun meminta maaf karena adiknya telah menyinggung dirinya. Namun kalau keluarga Xuan Ming memaksa dirinya untuk menikah, maka dia lebih baik memilih jadi orang cacat dibandingkan pergi bersama mereka. Heming memuji ketenangan Chuyun di saat seperti ini. Di sini Nang Gongyi terus meminta untuk pergi bersama dirinya, namun Suyun tetap menolak. Nah, di sini Heng pun memberitahu bahwa Suyun ini diracuni dengan rumput Jiu Qixing, yang ternyata mereka inilah yang meracuninya. Ia pun memaksa Suyun untuk menikah ke dalam keluarga Xuan Ming. Karena ia terus menolak, ia pun memanggil para penjaga yang sudah bersedia menyerang mereka. Suyun pun akan pergi dengan syarat adiknya itu dilepaskan. Namun Haiming menolaknya karena ia masih membutuhkan Xing Zhao untuk menjatuhkan reputasi keluarga Xing Yun. Mereka yang tidak punya pilihan lain pun ikut bersama Nang Gongyi. Untuk saja di sini, Yu Yin melihat kejadian itu dan melaporkannya kepada Xing Yun bahwa Xu Yun dan Xing Zhao dibawa ke tembok kota utara provinsi Yunnan. Dengan segera Xing Yun pun pergi diikuti oleh Yu Yin. Di sana ia tidak mengira Yu Yin ikut bersama dirinya. Mereka berdua pun memulai pencarian. Hingga akhirnya mereka pun menemukan sebuah gua. Di sisi lain, ternyata Nang Gongyi ini mengurung mereka di gua tersebut. Xing Zhao sangat marah karena yang telah meracuni kakaknya ini adalah Heming. Suyun pun meminta dia untuk meminta maaf kepada Yan Kan karena telah menuduh dirinya. Di sisi lain, Xing Yun dan Yu Yin telah berhasil memasuki tempat tersebut. Nah, di saat mereka berdua saling berbicara, Nang Gongyi dan Haiming mendekati mereka. Di sana, ia mendengar percakapan mereka, yang mana jika Xu Yun tetap tidak mau menikahinya, Haiming akan menyerahkannya kepada Nang Gongyi agar ia bisa melakukan caranya. Untung saja, di saat itu, Xing Yun menggunakan tekniknya agar Heming tidak melihat mereka. Xing Yun mengejek Yu Yin karena dia ini panik ketika menghadapi situasi seperti tadi. Karena terus diejek, ia pun berusaha untuk menghabisinya. Namun Xing Yun terus menggoda dirinya. Ia sempat mengatakan jika dia mati, ia berharap Yu Yin bisa hidup dengan baik. Perkataannya sempat membuat Yu Yin tersentuh, namun lagi-lagi itu adalah candaan darinya yang membuat Yu Yin semakin kesal. Di
Di sisi lain, Shin Zhao yakin Shin Yun akan datang untuk menyelamatkan mereka. Namun Su Yun berharap Shin Yun ini tidak datang kemari karena dia tidak ingin merepotkannya lagi. Shin Zhao terus mencari cara untuk pergi dari tempat ini. Hingga akhirnya Su Yun pun memiliki suatu ide untuk pergi dari sana. Yang mana dia ini ingin memanfaatkan racun yang bisa menimbulkan api. Yang mana api ini bisa melelehkan logam dengan sedikit tetesan di atasnya. Shin berpindah kepada Nang Gongyi, yang mana dia ini memiliki suatu rencana untuk memisahkan Shin Zhao dan Su Yun. Namun rencana itu ditolak oleh Heming karena mungkin mereka akan bertindak nekat dan membahayakan nyawa mereka saja. Nah, tiba-tiba saja Heming ini merasakan sesuatu yang tidak benar di gua itu. Dan bagian 5 pun bersambung. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya masih membahas series ini. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Oke, terima kasih yang sudah menonton video sampai habis.